fun fact jurusan Mbak Zen apa? Oke, fun fact jurusan aku. Yang pertama, ada beberapa ya. Fun fact-nya adalah mungkin sebagian orang banyak banget yang mengira kalau misalkan jurusan aku nih ngebahasnya tentang ikan-ikan, tentang perairan dan sebagainya. Pokoknya tentang ikan-ikanan lah, dan banyak banget orang yang belum tahu ternyata tentang jurusan ini di Indonesia kayak gitu. Yang kedua, fun fact-nya adalah jurusan aku ini sebenarnya ada kaitannya sama perkapalan sebenarnya, fun fact-nya. Dan yang ketiga, jurusan aku ini masuk di salah satu fakultas yang menurut aku sangat solid sih, maksudnya sangat solid banget di universitas aku, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenalin, nama aku Faca, dan video kali ini aku mau wawancara satu anak teknik kelautan FTK ITS. Nah, mahasiswi satu ini cewek, dan dia tuh keren banget. Dia pernah ikut study excursion 2 kali. Yang pertama ke Singapura, yang kedua ke Taiwan. Dan masih banyak lagi. Mau tahu ngapain Tekla? Simak video ini sampai habis. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Halo, Paca. Perkenalkan semuanya. Halo, nama aku Indah Agnaita Tidar Yasmin Zain. Biasa dipanggil Indah, bisa dipanggil Yasmin, bisa dipanggil Zain, terserah. Aku mahasiswi Teknik Kelautan angkatan 2017 di Institut Teknologi 10 November. Oh. Jadi aku udah ada di tahun keempat. Mau ke tahun keempat. Ya, mau ke tahun keempat. Nanti kan namanya Mbaknya ini panjang banget, dan kalau aku manggilnya itu dulu pertama-tama manggilnya Mbak Indah, tapi lama-lama jadinya Mbak Zeng. Biar kayak manggil pacar, Zeng Malik gitu. Gitu. Silakan. Senang loh aku dipanggil gitu. Oke, kenapa Mbak milih ITS? Apa sih yang spesial di ITS? Oke, kenapa aku milih ITS? Banyak banget sih alasannya. Karena dari awal memang gak ketebak kalau misalkan aku bener-bener masuk ITS. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau misalkan kenapa sih aku milih ITS? Yang pertama adalah ITS itu deket ya sama rumah aku. Rumah aku ada di Pasuruan, FYI, jadi deket ya Surabaya. Gak perlu jauh-jauh di luar provinsi. Setelah itu yang pasti menurut aku dan di mata aku yang pastinya ITS ini masuk jajaran 5 PTN terfavorit di Indonesia kayak gitu ya. Jadi worth it gitu menurut aku seperti itu. Terus selanjutnya juga ITS ini aku juga banyak mendengar bahwa ITS ini suasana kampusnya, entah itu suasana kampus, lingkungan secara fisik maupun vibes-nya secara akademik maupun non-akademik itu bagus banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa itu tuh gak pingin fokus kuliah aja tapi tetap berorganisasi di sana sini gitu ya. ITS punya banyak banget platformnya baca. Jadi menurut aku tuh salah satu ketertarikan dari ITS gitu. Oke, itu kan tentang ITS-nya ya. Kalau Mbak Zen itu milih Tekla pilihan keberapa? Dan kenapa sih kok milih Tekla? Oke, kenapa aku milih Tekla? Jadi teknik lautan ini pilihan pertama aku di SNMPTN, alhamdulillah keterima di pilihan pertama. Alhamdulillah. Jadi teman-teman pertamanya aku tuh gak tahu juga mau masuk jurusan apa dan kenapa milih teknik lautan awalnya. Aku cuma mikir, aku lulus SMA mau kuliahnya apa ya, mau jurusannya apa ya. Akhirnya aku ketik di Google ya, jurusan yang jarang diminati tapi prospek kerjanya bagus. Dan ternyata teknik kelautan muncul di salah satu di 10 besar itu ya. Aku cari deh teknik kelautan ini apa sih, kok kayaknya asing tapi kok menyenangkan ya dari namanya laut-laut gitu ya.
oh ternyata setelah aku lihat teknik kelautan ini unik juga gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak yang bilang teknik kelautan itu ikan-ikan, baca ikan-ikan gitu-gitu ya, ternyata enggak gitu. Simpelnya deh, kalau misalkan teknik sipil itu berbicara tentang kita membangun suatu bangunan di darat, teknik kelautan bangun bangunan di laut kayak gitu. Jadi itu yang kayak asik nih gitu. Oh berarti Awalnya itu Oh, berarti Mbak Zen itu tertarik untuk membuat bangunan offshore gitu ya? Kayak rig dan lain-lain gitu. Oke, belajarnya nih apa aja? Mbak Zen itu belajar apa aja selama di Tekla? Susah nggak? Oke, aku belajar apa aja di teknik kelautan karena aku udah memasuki tahun keempat ya, udah tua sekali. Jadi gini teman-teman, aku belajar beberapa hal juga, agak cuman mengenai offshore engineering. Jadi kayak nggak cuman bangunan di lepas pantai aja. Oke, jadi singkatnya seperti ini. Yang aku pelajari dan yang kita pelajari di teknik kelautan itu ada beberapa. Yang pertama, kita mempelajari bangunan lepas pantai, bangunan-bangunan penunjang eksplorasi oil and gas seperti itu. Dan kita nggak cuma mempelajari bangunan-bangunan lepas pantai, tapi juga bangunan-bangunan pelindung pantai, Maaf. misalkan breakwater dan sebagainya, pelindung pemecah ombak dan sebagainya, seperti itu juga kita bahas. Di teknik kelautan juga cukup luas, gak cuma ngebahas bangunan offshore dan bangunan onshore, kita juga belajar tentang manajemennya gitu, manajemen pantai, seperti pelabuhannya juga, ya seperti itu, manajemen pelabuhan dan sebagainya. Kita juga belajar pengelasan kayak gitu, juga basic perkapalan gitu ya, basic perkapalan kita ada gitu, karena FYI juga bagi teman-teman, jadi kalau teknik kelautan di ITS ini induknya itu adalah teknik perkapalan gitu, jadi bukan teknik sipil. Jadi di awal-awal masuk kita kayak anak kapal gitu mungkin ya, belajar bangunan apung karena itu basic kita seperti itu. Selain itu kita juga belajar tentang energi kelautan. Jadi mungkin bagaimana cara memanfaatkan energi yang berhubungan dengan laut. Kan secara ya Indonesia maritim gitu ya, jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari laut itu sendiri. Nah itu harusnya mungkin anginnya, gelombangnya bisa digunakan untuk pembangkit listrik kayak begitu sih. Jadi menurut aku cukup luas gitu teknik kelautan. Iya, luas banget. Oke Mbak Zen, mau tanya dong, kalau boleh tahu nih di jurusan teknik kelautan STK ITS itu ada berapa lab ya, dan labnya itu pelajarannya apa aja? Jadi ada lab struktur, lab hidrodinamika, lab tentang coastal, pantai kayak gitu. Kemudian juga ada lab tentang material dan produksi, juga ada lab tentang deep water. Jadi juga lab itu mempelajari pipa bawah laut, semacam itulah kayak gitu bahasannya. Oke nih, ada lab yang paling menarik itu lab yang terakhir tuh, yang deep water. Mbak, di Tekla itu ada matkul diving nggak? Diving. Ada matkul diving nggak? Diving. Jadi mungkin banyak orang yang pikir kalau masuk teknik kelautan harus pinter renang gitu ya, apa ada nyelam-nyelamnya? Nggak ada guys, mohon maaf ya, nggak ada. Nggak ada. Oh alah, kira ada renang-renangnya gitu, ntar belajar ngelas underwater itu. Ada, kalau misalkan belajar ngelas gitu. Jadi kalau misalkan kita ada nanti praktikum ngelas juga gitu, dan juga ya pokoknya praktikum mengelas, tapi nggak sampai pengelasan yang kita benar-benar pengelasan bawah laut kita praktekin juga gitu. Kan belajar teorinya aja. Oke. Aku kira ntar ada underwater yang ngelas itu. Oke, lanjut nih ke kuliah online ya Mbak ya. Nah, kan kita sama-sama merasakan kuliah online selama 3-4 bulan kemarin ini. Kalau di Tekla itu kuliah online-nya kayak gimana? Biar nanti maba 2020 itu tahu ntar kayak gimana di Tekla. Mungkin ini ya, kamu nanya kayak gimana kondisi kuliah online-nya di teknik kelautan? Iya. Ya, oke.
jadi kalau kondisi kuliah online kemarin sih ada beberapa metode ya yang dilakukan dosen-dosen kami. Yang pertama kita yang jelas pakai aplikasi Zoom, jadi kita langsung Zooman dan dosennya menerangkan seperti itu gitu ya, sesuai dengan waktunya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ada itu dosen yang memberikan langsung rekamannya atau dia menerangkan, dia kirimkan ke kita terus kita buka sendiri videonya seperti itu. Dan yang ketiga ada juga yang nggak pakai pertemuan dan juga langsung ngasih kita tugas atau beberapa paper untuk review dan sebagainya kayak gitu. Kalau menurutku untuk dari metode sendiri itu sih Faca kalau misalkan kuliah online di teknik kelautan. Oke. Plus minusnya nih Mbak di kuliah online menurut Mbak Zen ini apa? Terus kayak ada harapan nggak di semester depan itu ntar kuliah online-nya di teknik kelautan kayak apa? Ke depan ya untuk untuk kuliah online teknik kelautan. Nah itu jadi ini ada hubungannya kali ya sama mungkin minus gitu ya dari kuliah online. Yang pertama mungkin karena aku pribadi anaknya kalau sekali diterangkan itu belum tentu ngerti, apalagi kalau melewat online gitu ya. Sama. Jadi itu kayak mungkin lebih baik aku lebih prefer gitu ya untuk dosen mungkin memberikan materinya secara langsung gitu agar mungkin teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya melalui aplikasi Zoom atau seperti apa kayak gitu. Menurut aku sih lebih dikonsistensikan aja gitu. Dan juga mengenai penugasan yang diberikan itu lebih terarah dan lebih jelas follow up-nya. Jadi kalau misalkan ada tugas dan diberikan kepada kita, setelahnya bisa dibahas bareng atau gimana biar apa yang kita lakukan gitu. Iya, biar tahu benar gitu. Setuju. Biar tahu benar salahnya kan Mbak kayak benar banget. Oke. Kuliah online lagi ntar semester 5 semester aku semester 7 maksudnya. Oke. Mbak Zen sudah KP apa belum? Aku kebetulan karena ini dari tahun ketiga ke tahun keempat aku sudah KP sih. Oke. Mau aku tanya secara online. Oh, online. Di mana tuh kalau boleh tahu? Oke, jadi aku boleh cerita sedikit ya, Faca? Iya, boleh. Ini nih, jadi kalau misalkan di kelautan pada kondisi idealnya kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti praktek offline dengan proyek dosen, dengan mengikuti proyek dosen itu nggak diperbolehkan kayak gitu. Jadi kita harus untuk bekerja praktek di benar-benar di perusahaan gitu. Nah jadi karena situasinya pandemi seperti ini, birokrasi manajemen itu membolehkan kita untuk mengikuti proyek kayak gitu. Jadi kemarin tuh alhamdulillah karena aku apply di perusahaan tapi mungkin perusahaannya ini ya masih terombang-ambing gara-gara ini, akhirnya aku nggak dapat kabar lagi. Ya sudah, alhamdulillah ada beberapa dosen yang lagi membuka proyek gitu. Jadi ya udah aku ikut proyek dosen aja dan sistemnya online gitu. Jadi nanti kita mungkin koordinasi lewat Zoom, rapat lewat Zoom, ada proyek gitu. Terus ntar dibagi tugasnya, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan itu, tapi asistensi. Kayak gitu sih, Fasya. Oh gitu. Oke. Tapi kayaknya lebih asik offline sih, Mbak. Mbak mau tanya nih, kalau biasanya KP offline itu kebanyakan anak Tekla itu KP-nya kemana aja? Anak Tekla kerja prakteknya itu biasanya di konsultan, atau enggak di lapangan, atau enggak di galangan kapal bisa, kemudian kebanyakan konsultan sih, atau enggak biasanya kayak perusahaan struktur kayak gitu. Keren nih. Ada yang ini nggak Mbak KP di offshore gitu nggak Mbak? Setahu aku ada sih beberapa teman aku ya
kalau misalkan pandemi kayak gini mungkin rada sulit ya. Kalau Iya. misalkan yang di offshore-nya banget nih. Tapi Iya. kalau kakak tingkat tuh banget. Oke, keren banget. KP aja udah bisa di offshore. Mau tanya nih ke Mbak Zen. Nah, Mbak Zen kan udah mau tahun keempat. Mbak Zen 3 tahun kuliah di ITS, udah ngapain aja sih? Udah ikut organisasi apa atau ngapain aja di ITS? Oke, aku cerita aja ya. Jadi aku mau ke tahun keempat ini alhamdulillah ada beberapa hal yang udah aku lakuin gitu ya di kuliah ini gitu. Untuk tahun pertama biasa ya sibuknya pengkaderan. Kalau di tes kayak gitu ya teman-teman, tahun pertama aku sibuknya di pengkaderan gitu. Kemudian juga di tahun pertama aku juga ini ikutan staff magangnya Timur Tebet Berdakra itu kalau di tahun pertama aku kayak gitu. Terus di tahun kedua ini aku udah mulai ikut-ikutan organisasi nih gitu. Kayak organisasi yang aku ikutin, contoh di jurusan organisasi LDJ, Lembaga Dakwah Jurusan, itu juga aku ikutin di tahun kedua. Di tahun kedua juga aku daftar jadi pemandu LKMM FTK gitu dengan masa jabatan 4 tahun ya kayak gitu. Nah, kemudian di tahun kedua itu juga aku sebagai staf dari himpunan Departemen Sosial Masyarakat gitu. Jadi juga ngurusin mengenai volunteeran gitu di jurusan gitu. Terus di tahun kedua itu juga alhamdulillah aku udah sempat ikut lomba sih, ikut lomba karya tulis ilmiah gitu. Jadi ada 2 kali yang aku ikutin, ada di UM dan juga di UIN gitu. Ya pengalaman lah ya. Iya. Kayak gitu ikut lomba kayak gitu. Terus itu kan mungkin lomba yang di luar ITS ya. Kalau lomba yang dalam ITS aku ikutan ini sih kayak lomba short filmnya ITS IO kayak gitu-gitu juga ikutan. Terus juga kalau di tahun kedua itu aku ikut studi excursionnya ITS IO ke Singapura waktu itu gitu. Wow. Nah terus di tahun ketiga ini di tahun ketiga itu kan aku tetap jadi staf sosmas ya, jadi sekretarisnya di Departemen Sosial Masyarakat waktu itu. Terus juga di tahun ketiga akhir aku jadi ketua divisi pelatihan di Departemen PSDM. Jadi lompat ya dari sosmas ke PSDM. Iya, lumayan jauh. Kayak gitu. Di kabinet baru aku jabatan aku sebagai kadif di PSDM itu. Kemudian di tahun ketiga juga aku sempat ikut LKTI juga, tapi itu big eventnya dari jurusan teknik lautan. Jadi teknik lautan juga punya big event yaitu Oceano juga punya paper competition sendiri dan aku juga ikut itu waktu itu. Di tahun ketiga juga kemarin ya awal Januari, awal tahun lah ya, pokoknya Februari Januari itu aku ikutan short program ke Taiwan. Oh bukan. Oke. Keren. Jangan di tahun ketiga juga sibuk pemandu juga masih pemandu kan, jadi kan jabatannya 2 tahun kayak gitu. Terus juga di tahun ketiga kebetulan amanah jadi ketua kekelimahannya di lembaga dakwah juga. Wow, sibuk banget online. Sibuk banget. Keren sih Mbak, mengisi ya, waktu luang. Dan ngos-ngosan juga. Gitu. Ini juga sih kalau di tahun keempat yang jelas sekarang masih ngurusin himpunan ya PSDM. Terus juga kemarin tugas akhir juga doain aja cepat lulus ya. Terus juga ini sih ikut ya. Amin. Juga ikutan kayak project gitu, kayak project perlombaan, entah itu paper juga masih lah kan ngikut ya, mumpung pandemi kayak gini memanfaatkan waktu lah. Mantep banget Mbak Zen. Mbak mau ini yang menarik nih, boleh cerita sedikit nggak tentang tadi excursion yang ke Singapura sama yang short program ke Taiwan tuh? Itu gimana sih caranya kok bisa 2 kali keluar negeri itu? Bayar apa gimana? Oke.
jadi begini, di ITS teman-teman ya, ini salah satu yang aku sebutkan bahwa ITS itu tuh punya banyak platform untuk mengembangkan mahasiswanya. Dan salah satu platform internasionalisasi mahasiswa ITS itu tuh ada kantornya sendiri gitu. Ada tempat, ada platformnya sendiri, namanya itu ITS GE sekarang, Global Engagement gitu. Jadi di situ itu mereka menyediakan banyak banget beasiswa yang bisa diikutin oleh mahasiswa ITS tentunya dengan requirement yang ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu sih kalau tadi Fatnya, gimana sih caranya kalau bisa kayak gitu? Tipsnya adalah mungkin kita update aja gitu ya tentang OARI ITS management ini gitu. Apakah ada pendaftaran baru tentang beasiswa gitu? Terus kalau misalkan ada requirement yang perlu dipenuhi, cepetan kita isi atau cepetan kita lengkapi lah seperti itu. Menurut aku tipsnya itu diupdate. Karena sebenarnya itu tuh beasiswanya tuh banyak adalah mungkin kitanya aja yang kurang up to date gitu, atau enggak ngeliatnya dadakan, waduh udah tanggal segini nih padahal aku belum nyiapin ini nih gitu. Jadi mungkin bisa ini sih apa itu namanya kayak bisa dipantau terus lah kayak gitu. Iya, bener banget. Apalagi beasiswa itu kalau nggak cepet disikat sayang banget ya, Pak ya. Bener banget. Mbak ada pertanyaan terakhir nih, Mbak. Aku mau tanya tentang alumninya Teknik Kelautan. Atau nanti nih kira-kira kalau udah lulus dari Teknik Kelautan tuh biasanya kerjanya di mana aja sih, Mbak? Oke, banyak yang bertanya juga sih. Banyak banget sampai sekarang aku juga nanya. Kalau ditanyain kayak gini, itu Teknik Kelautan lulusannya apa sih gitu kan? Oke, jadi singkat aja mungkin ya, kalau misalkan lulusannya jadi apa aja tuh banyak sebenarnya. Tadi kan mata kuliahnya aja banyak gitu. Nah, maksudnya cabangnya ada banyak gitu. Jadi kalau misalkan lulusan dari Teknik Kelautan, kita bisa berkecimpung di oil and gas yang pasti itu bisa banget. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teknik perminyakan atau teknik kimia, ngurusin tentang bagaimana caranya ngambil minyak itu dari atas ke bawah misalkan, dari bawah ke atas gitu ya, atau enggak bagaimana prosesnya menjadi minyak siap pakai seperti apa. Kalau yang maintenance dan mendesain dari struktur yang menunjang ekstraksi oil and gas-nya itu. Jadi kita bisa berkecimpungnya itu di pembuatan strukturnya dan maintenance-nya sebenarnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita field engineer-nya gitu, karena kita juga sedikit-sedikit diajari mengenai oil and gas-nya gitu ya, jadi bisa masuk situ. Kemudian yang paling populer juga konsultansi yang jelas, karena kan kita engineer ya, mendesain struktur gitu, jadi kita bisa aja masuk ke konsultan offshore atau konsultan onshore. Jadi mungkin kita yang bagian mendesain, kemudian menganalisis dari struktur tersebut, naik ke struktur offshore ataupun struktur pantai gitu. Juga bisa banget kayak jadi project engineer dan sebagainya. Gak lupa wirausaha juga bisa loh, wirausaha berbasis keilmuan. Jadi mungkin kalau misalkan banyak lapangan pekerjaan kalau misalkan di Teknik Kelautan gitu. Gak hanya lapangan pekerjaan kita buat lapangan pekerjaan gitu. Kita kan juga belajar tentang material kan, tentang material, plat dan sebagainya itu juga kita pelajarin. Kita bisa aja menjadi supplier itu ke perusahaan-perusahaan gede, itu bisa juga kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja mencari peluang sih. Oke, mantep banget Mbak Zen. Oke, terima kasih Mbak Zen sudah mau menemani aku tanya-tanya tentang jurusannya yaitu Teknik Kelautan. Terima kasih Mbak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga ya Pak.